warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih saudara atas kehadirannya di kegiatan podcast di malam hari ini. Beberapa yang lalu aku ketemu dengan Kepala Desa Limbong. Kemudian saya mencoba lagi menggali kepada saudara, salah satu tokoh pembaharu lah di Desa Limbong ini. Mungkin sebelumnya saya secara pribadi memperkenalkan diri kepada pemirsa bahwa saya atas nama Baharudin, pendamping lokal desa Kabupaten Luwu, yang tentunya keseharian kami ini banyak berinteraksi lah dengan pemerintah desa. Mungkin gimana kabarnya saudara? Mungkin saya persilakan kepada saudara mungkin untuk memperkenalkan diri pula kepada pemirsa supaya kita sama-sama lah mengenal. Jadi terima kasih. Perkenalkan nama saya Alvin, perwakilan dari Pemuda Desa Limbong, Kecamatan Benang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada PLD yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi informasi terkait dengan keadaan desa kami. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya tadi kepada pemirsa di acara malam hari ini. Ini yang paling menarik sebenarnya di desa ini kan peran-peran pemuda terkait dengan proses-proses pembangunan yang ada di desa. Kira-kira kalau misalnya saya ingin mencoba bertanya kepada saudara terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat, utamanya dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan desa, yang lebih khususnya mungkin nanti dijelaskan kepada kita semua seperti apa kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan penanganan miskin ekstrim di desa itu sendiri. Mungkin kepada saudara Alvin saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan penjelasannya terkait hal ini. Menurut saya sebagai pemuda di desa ini kami turut dilibatkan dalam program-program pemerintah desa dalam hal pemberdayaan. Di Desa Limbong ini kami pikir pemerintah desa sangat terbuka dengan kehadiran kami sebagai pemuda di Desa Limbong ini, karena kami pikir juga bahwasannya pemuda itu adalah mitra daripada pemerintah desa itu sendiri. Nah, terkait dengan pemberdayaan itu sendiri dalam hal perencanaan sampai dengan proses aktualisasi dan juga pengawasan kami sangat dilibatkan oleh pemerintah desa untuk bagaimana pemberdayaan ini, program dana desa ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Termasuk pemanfaatan ya? Termasuk pemanfaatan. Apakah pemanfaatan ini betul-betul sampai pada level yang betul-betul yang harusnya menerima, atau ada yang lain lah misalnya? Kami pikir dana desa ini khususnya di Desa Limbong sudah sangat tepat dengan masyarakat yang kemudian layak untuk menerima daripada pemanfaatan dana desa ini. Ya, termasuk kan misalnya sebelum di akhir di pasca pandemi ini kan saya rasa banyak masyarakat di warga Limbong ini mungkin mengurangi jam kerjanya untuk mencari nafkah, dan itu menjadi program pemerintah lah untuk memberikan BLT ya, kalau saya tidak salah. Apakah BLT ini betul-betul sampai kepada orang yang betul-betul yang semestinya mendapatkan itu? Sebetulnya kami pikir seperti ini, pemerintah desa khususnya di Desa Limbong sangat terbuka dalam hal penyaluran dana desa itu, karena di lapangan sendiri kami dilibatkan secara maksimal dari awal perencanaan penerima manfaat daripada dana desa ini. Kira-kira seperti itu. Ini kaitannya dengan perannya lah pemuda di desa itu kan, kita tidak bisa pungkiri bahwa pemuda adalah salah satu tokoh lah yang sangat berperan dengan proses berjalannya pembangunan di desa itu sendiri.
Jadi kira-kira keterlibatan saudara ini dalam proses penyaluran dana desa ini, apakah betul-betul mulai dari tahapan awal, apakah betul-betul penyalurannya sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan dengan hasil kesepakatan warga masyarakat secara umum lah bersama dengan pemerintah desa. Iya, yang kami lihat di desa kami, di desa Limbong ini, terkait dengan penyaluran ini sudah betul sesuai dengan hasil daripada musyawarah baik dari pemerintah dengan masyarakat sendiri. Selain mungkin BLT, ada mungkin saudara ketahui tentang apa saja kira-kira dana desa yang sampai ke masyarakat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya apakah ada pembangunan yang sifatnya fisik tapi dilibatkan masyarakat di sana atau bagaimana, atau pemuda juga dilibatkan. Oh ya, terkait dengan program itu, dari SDM sampai program pembangunan secara fisik di desa, kami merasa pemuda sangat diperhatikan oleh pemerintah desa dalam hal keterlibatan. Ya. Kami katakan tadi bahwasanya dari awal perencanaan Sudah ya dilibatkan. ya, artinya dilibatkan secara maksimal di dalam program-program pemerintah desa itu sendiri. Saya rasa mungkin sudah cukup penjelasannya tadi, dan itu sangat sangat berharga lah mungkin lah bagi kami selaku pemandu atau host dalam acara podcast ini, sekaligus selaku pendamping desa lah. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin podcast ini, kira-kira saudara ini sebagai tokoh pembaharu atau tokoh pemuda di desa, kira-kira mungkin ada harapannya lah yang mau disampaikan kepada pemirsa, yang bisa jadi nantinya ini bisa menjadi, kalau misalnya podcast ini bisa sampai di kementerian itu alhamdulillah misalnya. Kira-kira ada harapannya ini pemuda desa Limbong ini yang bisa atau yang mau disampaikan lah ke pemirsa. Harapan kami kepada pemerintah pusat bahwa dana desa ini lebih dikhususkan lagi alokasinya kepada program kepemudaan itu sendiri, karena bagi kami pemuda banyak program-program yang harusnya kami laksanakan, tetapi kami tidak memiliki dukungan pembiayaan yang begitu besar. Nah, terkait dengan itu kami berharap bahwasannya program ini lebih dikhususkan, entah itu personal skill atau juga dalam bentuk pengembangan ekonomi kreatif kepemudaan atau kaum milenial itu sendiri. Dan juga melalui acara ini kami ingin sampaikan kepada Bapak pendamping bahwasannya kami dari pemuda sangat berterima kasih atas dedikasi bapak-bapak ini yang kemudian senantiasa mendampingi kami dalam program-program kepemudaan itu sendiri. Kami berharap pendampingan ini lebih diperhatikan lagi, khususnya pada program-program kami sebagai kaum milenial sendiri. Jadi saya pikir itu. Oke, terima kasih atas harapannya saudara Alvin dalam kegiatan podcast kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu kita, karena saya ambil waktu kita ini hadir di sini dalam podcast ini, dan saya juga sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami dan kepada pemirsa sekalian. Mungkin kita sama-sama akhiri acara podcast ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.